Renang sudah ada sejak zaman prasejarah. Buktinya ditemukan lukisan dinding di gua Mesir dan Libya yang menggambarkan orang sedang berenang. Usianya kira-kira lebih dari 7.000 tahun. Artinya, manusia sudah mengenal cara berenang jauh adanya peradaban modern. Awal perkembangan renang sekitar tahun 2500 Masehi. Renang mulai populer di Mesir, Yunani, dan Romawi kuno. Di zaman itu, renang digunakan untuk melatih militer, menjaga kebugaran tubuh, dan bahkan untuk bertahan hidup di sungai atau laut. Orang Romawi dulu punya pemandian umum tempat orang bisa belajar renang. Renang di Eropa. Di abad pertengahan, renang sempat dilarang di beberapa wilayah Eropa karena dianggap tidak sopan. Baru pada abad ke-19, renang mulai muncul lagi sebagai olahraga resmi di Eropa. Inggris jadi negara yang paling berperan sebesar dalam mengembangkan renang modern. Tahun 1837, mereka membuat perlombaan renang pertama di Sungai Thames dan kemudian membentuk asosiasi renang pertama di dunia. Renang di Olimpiade. Renang mulai masuk di Olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, Yunani, khusus untuk pria. Tahun 1912, wanita diizinkan ikut bertanding renang di Olimpiade Stockholm. Sejak itu, renang terus berkembang jadi salah satu cabang olahraga paling populer di dunia. Renang di Indonesia. Renang mulai dikenal di Indonesia masa penjajahan Belanda. Awalnya cuma dilakukan di kolam renang milik orang Belanda atau orang kaya. Setelah Indonesia merdeka, renang mulai diajarkan di sekolah-sekolah dan dijadikan olahraga nasional. Sekarang sudah banyak atlet renang Indonesia yang berprestasi seperti Gade Siman Sudartawa dan Ava Fadian Prawajra. Kesimpulannya, renang sudah ada sejak zaman kuno. Dulu digunakan untuk bertahan hidup dan latihan renang dan latihan perang. Inggris mengembangkan renang modern. Masuk Olimpiade. Seiring berjalannya waktu, muncul beberapa gaya renang. Pertama ada gaya bebas, kedua ada gaya punggung, ketiga ada gaya dada, keempat ada kupu-kupu, dan yang terakhir ada juga gaya samping, walau jarang dipakai di lomba. Pertama ada gaya bebas. Gaya ini berasal dari suku asli Amerika dan Australia yang dulu dikenal sebagai front crawl. Orang Eropa meniru gaya ini menyebutnya dengan freestyle karena bebas digunakan dalam lomba. Ciri-ciri gaya bebas: 1. Tubuh sejajar dengan permukaan air. 2. Gerakan tangan dilakukan bergantian seperti mengayuh. 3. Kaki menendang naik turun dengan cepat atau flutter kick. Yang keempat, wajah menghadap ke bawah dan bernapas ke samping. Kelebihan dari gaya ini adalah 1. Gaya paling cepat dan efisien. 2. Melatih daya tahan tubuh dan kekuatan otot. 3. Kekurangan: sulit untuk pemula karena napas harus diatur pas dengan ayunan tangan. Kedua, ada gaya dada atau breaststroke. Sejarah singkat ini adalah gaya tertua dalam sejarah renang. Sudah digunakan sejak zaman kuno, bahkan digambar di dinding gua Mesir. Gaya ini juga paling dikenal masyarakat karena gerakannya mirip dengan katak. Ciri-ciri gaya dada ini adalah 1. Tubuh agak miring ke bawah seperti meluncur. 2. Tangan dan kaki digerakkan bersamaan. Tangan menarik air ke belakang dan kaki menendang keluar seperti katak. Ketiga, kepala sering muncul di atas air jadi mudah bernapas. Kelebihan gaya ini adalah 1. Cocok untuk pemula karena ritmenya lambat. 2. Aman dan tidak cepat capek. Kekurangannya, termasuk gaya paling lambat dibanding yang lain.
Ketiga, ada gaya punggung. Gaya ini mulai digunakan di lomba renang sejak tahun 1900. Salah satunya gaya yang dilakukan dengan polisi terentang. Ciri-ciri gaya punggung adalah 1. Tubuh telentang di atas air. 2. Tangan bergerak bergantian ke belakang. 3. Kaki menendang seperti gaya bebas atau flutter kick. Keempat, napas mudah karena wajah di atas air. Kelebihan gaya ini adalah 1. Mudah bernapas. 2. Melatih otot punggung dan memperbaiki postur tubuh. Kekurangan gaya ini adalah sulit menentukan arah dan titik air kolam. Kedua, harus hati-hati agar tidak terbentur dinding. Keempat, ada gaya kupu-kupu atau butterfly. Gaya ini ditemukan pada tahun 1930-an. Awalnya merupakan variasi dari gaya dada, lalu dikembangkan menjadi gaya baru karena gerakannya khas seperti kupu-kupu terbang. Ciri-ciri gaya kupu-kupu adalah kedua tangan digerakkan bersamaan dari depan ke belakang. Kedua, kaki menendang bersamaan ke atas bawah seperti ekor ikan. Keempat, kepala diangkat ke depan saat mengambil napas. Kelebihan gaya ini adalah terlihat sangat indah dan kuat. Kedua, melatih hampir seluruh otot tubuh. Kekurangannya adalah paling sulit dilakukan dan cepat membuat lelah. Kelima dan yang terakhir, ada gaya samping atau side stroke. Sejarah singkat ini digunakan oleh prajurit dan penyelamat di zaman dulu. Biasanya dipakai dalam misi penyelamatan karena hemat tenaga. Ciri-ciri gaya samping ini adalah tubuh miring ke samping, satu tangan di depan mendorong air, satu tangan di belakang. Ketiga, gerakan kaki seperti gunting. Kelebihan gaya ini adalah hemat tenaga, cocok untuk penyelamatan. Kedua, mudah dilakukan. Kekurangan gaya ini adalah tidak digunakan dalam perlombaan resmi. Kesimpulannya, setiap gaya renang punya sejarah dan keunggulannya masing-masing. Yang pertama, gaya bebas, yaitu gaya yang paling cepat, dan gaya dada paling mudah, gaya punggung paling nyaman untuk bernapas, gaya kupu-kupu paling kuat dan indah, gaya samping paling efisien untuk menyelamatkan. Dengan mengenal semua gaya ini, kita bisa pilih gaya yang paling cocok untuk kemampuan dan tujuan kita saat berenang, mau untuk olahraga, lomba, atau sekedar hobi.